Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan program PHP2D Maba yang berjudul Revitalisasi Kebudayaan Lokal melalui Pemberdayaan Pariwisata berbasis Slow Tourism sebagai upaya mewujudkan desa mandiri budaya di Desa Wisata Bromelilan. Berikut susunan tim kami yang beranggotakan mahasiswa Prodi Pariwisata dan Ilmu Ekonomi. Program ini dibimbing oleh Ibu Karina Maisida selaku dosen pariwisata FIB UGM. Desa wisata Bromelilan memiliki berbagai potensi kebudayaan, akan tetapi kebudayaan tersebut saat ini vakum dan kurang berkembang karena pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang menurun secara drastis. Hal ini menyebabkan hilangnya semangat stakeholder dalam mengelola pariwisata, sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan dengan optimalisasi koordinasi kerjasama antar stakeholder. Kemudian jawaban dari jenis pariwisata yang ramah pandemi ini adalah konsep slow tourism dibarengi dengan adaptasi teknologi 4.0. Kenapa dibarengi dengan teknologi? Karena untuk melengkapi unsur pariwisata yaitu something to do, something to learn, something to buy, dan something to see. Oleh karena itu, membawa semangat baru stakeholder yang kini redup. Kenapa kami memilih slow tourism sebagai jawaban? Karena slow tourism memiliki konsep yang mengutamakan kualitas dibanding kuantitas dan mobilitas sedikit, sehingga emisi yang dikeluarkan rendah. Oleh karena itu, konsep ini sangat cocok dengan pengembangan pariwisata yang saat ini dalam masa pandemi. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan adalah planning, merupakan proses penyusunan kerangka kerja yang objektif seperti survei, studi, identifikasi potensi, dan FGD. Kemudian setelah melakukan perencanaan semua, dibutuhkan organizing. Kami berupaya untuk mengubah rencana ke dalam bentuk nyata, yaitu penguatan integrasi stakeholder serta sosialisasi dan FGD. Selanjutnya, actoting merupakan proses implementasi program kerja. Terdapat pengemasan slow tourism, workshop, sosialisasi CHSE, dan MICE, pembuatan konten virtual reality, audiensi terkait kalender of event, dan lokakarya. Terakhir, kami mengontrol seluruh kegiatan pelaksanaan PHP2D dalam 3 program, evaluasi rencana tindak lanjut, pendampingan, serta quality control. Keempat tahapan ini dalam menjadikan program-program tersebut tidak berjalan linear, namun spiral. Hal ini memungkinkan pelaksanaan PHP2D ini akan terus-menerus tanpa henti dalam satu tahap. Kegiatan PHP2D kami laksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember dengan rincian sebagai berikut. Pelaksanaan dilakukan 20% daring dan 80% luring dengan memperhatikan kondisi yang ada di lapangan. Untuk timeline kegiatan, 80% sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Untuk ketercapaian program sudah mencapai 75%. Dan sebagian besar kegiatan sesuai dengan rencana. Pada kegiatan pelatihan penggunaan QR dan VR mengalami kemunduran timeline dikarenakan adanya hambatan pada proses penyesuaian SDM di Desa Wisata Bromelilan. Kemudian kami telah menggunakan anggaran sebesar 50% dengan tingkat kesesuaian 80%. Terdapat alokasi dana tambahan untuk perlengkapan QR dan VR dan pelatihan tambahan untuk pemakaian VR dan VR tersebut. Adapun kegiatan PHP2D yang sudah kami laksanakan yaitu workshop pengemasan slow tourism pada tanggal 29 Agustus 2021. Kemudian pada tanggal 10 September 2021 kami telah melaksanakan sosialisasi CHSE dalam event. Kemudian sosialisasi yang ketiga adalah pada tanggal 23 September 2021 adalah pelatihan MICE, Meeting, Incentive, and Conference bersama Mas Anton Gong dari event organizer yang nantinya akan menjadi mitra kami. Kemudian kami ada audiensi penyusunan kalender of event yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 bersama Mas Yuda dari Nyawiji Experience. Kemudian untuk mengemas potensi-potensi yang ada pelatihan pembuatan paket wisata berbasis MES bersama Mas Heru dari pengelola Desa Wisata Ngelanggeran. Nah, untuk indikator keberhasilan. Capaian indikator keberhasilan yang paling utama ada 4, yaitu masyarakat sadar dan bangkit untuk menghidupkan kembali kebudayaan lokal mereka itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan semangat masyarakat Bromelilan dalam pengembangan pariwisata yang awalnya lesu karena pandemi COVID-19, sehingga revitalisasi kebudayaan menjadi lebih lancar dan menjadi alternatif pengembangan pariwisata. Yang kedua adalah berkembangnya kebudayaan secara mandiri oleh masyarakat melalui pengembangan dalam berbagai instrumen. Perkembangan ini menjadi poin keberlanjutan kami dengan pengemasan paket wisata MICE yang dapat dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri berdasarkan kalender of event yang telah disusun bersama-sama dengan tim. Yang ketiga adalah kerjasama dan kemitraan dengan
berbagai stakeholder sejalan dengan optimalisasi internal volume kebudayaan desa wisata Bromonilan. Dengan kerjasama mitra, inovasi program yang diusung oleh tim PHP2D ini mendapat dukungan dan bimbingan para expert di bidangnya. Keempat, capaian indikator ini sudah tercapai dalam pelaksanaannya. Luaran wajib. Adapun luaran wajib dari program PHP2D ini sudah mencapai 100%. Yang pertama adalah poster kegiatan PHP2D yang sudah kami upload di akun media sosial kami. Dan video kegiatan PHP2D disertai dengan wawancara para stakeholder yang terlibat program PHP2D ini. Video luaran ini sudah kami upload di channel YouTube Himpunan Mahasiswa Pariwisata UGM. Nah, luaran wajib yang ketiga adalah publikasi media sosial. Kegiatan-kegiatan PHP2D ini sudah kami rekam dan dokumentasikan melalui Facebook, Instagram, dan website Desa Wisata Bromonilan yang sudah kami kelola. Kemudian, luaran wajib selanjutnya adalah buku panduan yang berisi tentang materi-materi dan diskusi hasil sosialisasi dan pelatihan bersama masyarakat Desa Wisata Bromonilan. Buku panduan ini sudah kami cetak dan kami bagikan kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu, capaian luaran wajib dari program kami sudah mencapai 100%. Luaran tambahan. Luaran tambahan kami yang pertama adalah terbentuknya paket wisata berbasis MES sesuai dengan program kami. Luaran ini sudah mencapai 75% dan hanya kurang proses finalisasi. Kemudian, yang kedua dan yang ketiga adalah pembuatan QR dan VR yang sudah mencapai 100% dan siap pakai. Yang keempat adalah calendar of event yang saat ini sudah mencapai 60% dan masih berbentuk draft. Luaran tambahan yang terakhir adalah kemitraan. Kemitraan yang kami jalin ada dua, yaitu Mas Anton Gong selaku owner Gong Production dan Mas Okta selaku komunitas camper van. Kedua mitra ini akan membantu proses program PHP2D dan membantu proses pelaksanaan lokakarya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat kerjasama yang melibatkan kedua belah pihak. Kekompakan tim. Kekompakan tim PHP2D kami 15 kali kunjungan dilakukan setiap minggu dan 90% anggota hadir dalam setiap kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir setiap kegiatan yang kami laksanakan dari 15 kali ketemuan tiap minggu. Peran dosen pembimbing. Dosen pembimbing sendiri memiliki peran. Yang pertama adalah penyusunan proposal sebesar 35%, penyusunan sistem ONEF sebesar 70%, dan kegiatan yang dilakukan oleh Bermawa sebesar 90%. Kemudian workshop dan sosialisasi di sisa itu adalah 80% dan membantu penyelesaian masalah sebesar 75%. Pendampingan dan keberlanjutan program sebesar 100%. Hal ini dibuktikan dengan foto-foto dan daftar hadir yang sudah kami siapkan untuk dosen pendamping. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal ditunjukkan dalam panitia lokal. Panitia lokal ini merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri yang terdiri dari tim internal PHP2D, Pok Darwis, tokoh kebudayaan, pengelola wisata, Karang Taruna, pemerhati teknologi, dan masyarakat. Peran-peran ini yang pertama, persiapan pelaksanaan program sebesar 60%, diskusi dan evaluasi materi dan program 90%, dan persiapan lokal karya sebesar 60%. Potensi keberlanjutan. Potensi keberlanjutan dari program PHP2D ini antara lain, yang pertama adalah menjadi laboratorium mahasiswa dan mitra program studi pariwisata FIB UGM. Hal ini menjadi Desa Wisata Bromonilan menjadi lokus dan objek penelitian pariwisata FIB UGM. Kemudian terciptanya calendar of event yang berkelanjutan oleh masyarakat secara mandiri sehingga masyarakat dapat membuat COE sendiri dalam periode berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah aktifnya kelembagaan masyarakat dalam pengembangan wisata dan budaya. Aktifnya kelembagaan ini membantu dalam proses pengelolaan dan pengemasan paket-paket wisata MICE secara mandiri oleh masyarakat. Yang keempat adalah terselenggaranya event kebudayaan secara rutin sesuai dengan COE yang dirumuskan oleh masyarakat, sehingga event-event ini berkesinambungan sesuai dengan COE oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian apa sih penilaian masyarakat terhadap program PHP2D ini? Yang pertama adalah memberikan insight tentang pariwisata khususnya pengembangan desa wisata lewat sosialisasi dan pelatihan yang telah kami berikan dan konsep-konsep yang sudah kami paparkan. Kemudian yang kedua adalah membuka ruang diskusi dan membuka jejaring dengan pihak eksternal sebagai mitra seperti Mas Anton Gong sebagai owner Gong Production dan Mas Okta sebagai komunitas camper van yang berperan sebagai pembimbing pengembangan desa wisata. Kemudian kerjasama
dapat terus berlanjut ke depannya walaupun program telah berakhir. Hal ini dikarenakan Bromeliland sudah menjadi mitra prodi pariwisata UGM. Nah, sekian presentasi dari tim PHP 2D Himapa UGM. Terima kasih.